Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Walidah Fitri Zainin, NIM 21383022130, Prodi Perbankan Syariah. Di sini saya akan menjelaskan hasil review saya yang berjudul Internalisasi Nilai Akhlak Tasawuf dalam Pendidikan Karakter di Pondok Pesantren Al-Hikmah, Bandar Lampung. Akhlak tasawuf. Kata akhlak berasal dari bahasa Arab kilkun atau hulukonian, artinya perangai, kelakuan, tabiat, watak dasar, kebiasaan, fitrah, al-muru'ah, kepatutan atau pantas, dan al-din. Menurut Imam Al-Ghazali, akhlak merupakan sifat yang tertanam dalam jiwa atau manusia, yang melahirkan perbuatan-perbuatan dengan mudah tanpa memerlukan pemikiran ataupun pertimbangan. Sedangkan kata tasawuf berasal dari kata tasawufah, ya tasawwafu, tasawuf, yang secara umum berarti suatu usaha dalam rangka mensucikan diri dengan cara menjauhkan dari pengaruh dunia yang membuat lalai kepada Allah SWT. Sedangkan kata akhlak tasawuf sendiri merupakan perwujudan dari ihsan, maka akhlak tasawuf pada hakikatnya berarti rasa penghayatan batin seseorang terhadap Tuhan dengan perasaan makrifah dan murqabah dalam kehidupan beragama. Jadi hakikat akhlak tasawuf adalah rasa penghayatan batin akan kehadiran Tuhan dalam diri seseorang sehingga ia merasa dekat dengan Dia. Secara normatif, nilai akhlak tasawuf yang perlu diinternalisasikan dalam kehidupan sehari-hari adalah nilai ilahiyah atau ketuhanan. Nilai ilahiyah merupakan nilai yang tertinggi dibandingkan dengan nilai lainnya, karena nilai ini berhubungan langsung dengan Tuhan. Nilai ilahiyah merupakan penjelasan mengenai hubungan antara manusia dengan Allah Subhanahu wa taala, yang mencangkup keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala dan peribadatan kepadanya. Yang B, nilai insaniyah atau kemanusiaan. Nilai insaniyah merupakan nilai kemanusiaan dalam hubungan dengan sesama manusia. C, nilai alamiah atau kealaman. Nilai alamiah yang dimaksud adalah nilai hubungan manusia dengan lingkungan dan alam sekitar. Penyajian dan analisa data. Yang pertama, materi kajian kitab akhlak tasawuf di Pondok Pesantren Al-Hikmah. Terdapat dua sistem pembelajaran dan materi kajian yang berbeda. Sistem pembelajaran di madrasah, karena mengacu kepada kurikulum Kementerian Agama Republik Indonesia, maka materi kajian akhlak tasawuf didasarkan pada kurikulum dengan buku ajar yang telah ditentukan. Buku ajar itulah ialah akidah akhlak, jadi bukan akhlak tasawuf. Kajian kitab akhlak tasawuf di Pondok Pesantren Al-Hikmah pada sistem pembelajaran pondok menggunakan sistem pembelajaran pondok salafiyah dengan mengkaji kitab-kitab kuning atau klasik, kutub al-turat, dengan metode bandongan atau balangan. 2. Proses internalisasi kajian akhlak tasawuf di Pondok Pesantren Al-Hikmah Bandar Lampung. Proses internalisasi kajian kitab akhlak tasawuf dan pendidikan karakter di Pondok Pesantren Al-Hikmah didukung dengan tata tertib pondok yang mewajibkan santri harus mentaatinya, dan ada sanksi yang diterima para santri apabila mereka melakukan pelanggaran. Sedangkan dalam proses internalisasi nilai dalam kajian tasawuf di Pondok Pesantren Al-Hikmah Bandar Lampung dapat dilakukan melalui tahapan sebagai berikut. A. Tahap transformasi nilai. Yang B. Tahapan transaksi nilai. C. Tahapan transinternalisasi nilai. Yang ketiga, implikasi internalisasi nilai akhlak tasawuf di Pondok Pesantren Al-Hikmah Bandar Lampung. Implikasi berarti hubungan dan keterlibatan antara kajian akhlak tasawuf dan internalisasi nilai antara pendidikan karakter terhadap sikap dan perilaku di santri Pondok Pesantren Al-Hikmah. Implikasi dari internalisasi kajian akhlak tasawuf dan pendidikan karakter di Pondok Pesantren Al-Hikmah Bandar Lampung bisa terlihat ketika dalam proses praktik sholat berjamaah dan ada nilai-nilai pendidikan karakter yang ditanam kepada santri, yaitu nilai moral,
learning pada santri sehingga santri bisa sadar akan tanggung jawab kepada Allah Subhanahu wa taala dengan selalu melaksanakan sholat 5 waktu secara tepat, waktu dan berjamaah di masjid. Begitu juga dalam melaksanakan sholat tahajud, sholat sunnah, duha, tadarus Al-Quran. Terdapat proses kesadaran moral yang terjadi karena situasi ini. Seorang santri bisa memilih kepada tindakan yang benar. Implikasi dari proses internalisasi nilai akhlak tasawuf dalam pendidikan karakter sangat terlihat ketika sikap santri yang sopan dan tekun dalam proses pembelajaran di madrasah maupun di pondok pesantren. Hal itu karena para santri telah memiliki nilai pendidikan karakter yang termuat pada kerangka teori yang telah dijabarkan di bab landasan teori. Nilai-nilai pendidikan karakter tersebut yaitu kesadaran moral, mengetahui nilai moral, mengetahui perspektif pemikiran modal, mengambil keputusan, pengetahuan pribadi. Mungkin sekian dari hasil review saya. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.